Yo Billy Zoners, balik lagi sama gue di Billy Zone, channel paling asik buat ngupas tuntas alur cerita light novel favorit kalian. Di episode sebelumnya, kita udah lihat gimana Ayaka dan Hijiri berhasil ngelukain Raja Iblis buat pertama kalinya. Nah, di episode kali ini, pertarungan mereka bakal masuk ke babak baru yang super menegangkan dan penuh dengan keputusan sulit. Siap-siap ya, karena ini bakal jadi momen yang nguji kepercayaan dan keberanian pahlawan kita sampai ke batasnya. Jangan lupa klik like, subscribe, dan nyalain loncengnya ya. Langsung aja kita masuk ke ceritanya. Jadi, kita lanjut dari momen di mana pertarungan antara Ayaka, Hijiri melawan Raja Iblis lagi buntu. Raja Iblis diam aja, kayak lagi nunggu sesuatu. Ayaka konfirmasi kalau dia bisa nahan mode kecepatan tingginya selama sejam. Yang bikin Hijiri kagum banget sama bakatnya. Tapi, di tengah situasi tegang ini, Hijiri ngeluarin permintaan yang super mengejutkan. Dia minta Ayaka buat nahan Raja Iblis ini sendirian. Dia bilang ada sesuatu yang harus dia periksa. Tapi dia nggak ngasih tahu apa itu. Gila, mau kemana sih Hijiri ini di saat genting kayak gini? Hijiri bahkan ngasih Ayaka secari kertas terlipat dan pesannya bikin merinding. Baca ini kalau aku nggak kembali. Ini nunjukin kalau misi rahasia Hijiri ini bener-bener berbahaya. Dan gak cuma itu, sebelum pergi, Hijiri nyerahin item paling penting ke Ayaka. Kerah kristal hitam. Item kunci buat nangkap esensi Raja Iblis biar mereka semua bisa pulang. Dengan nyerahin ini, Hijiri secara nggak langsung udah ngasih semua tanggung jawab buat ngalahin Raja Iblis ke pundak Ayaka seorang. Hijiri juga ngasih peringatan terakhir. Dia takut Kirihara yang bentar lagi mungkin sadar bakal datang dan nyoba nyuri kemenangan atau bahkan nyerang Ayaka. Janji sama aku, kamu yang harus ngasih pukulan terakhir, kata Hijiri. Di momen perpisahan mereka, Hijiri yang biasanya dingin ngucapin kata-kata yang tulus banget. Aku benar-benar senang dipanggil ke sini bareng kamu, katanya. Terus dia pun pergi, ninggalin Ayaka sendirian buat ngadepin musuh terkuat. Ayaka yang ditinggal sendirian ngerasa cemas banget. Firasatnya nggak enak lihat senyum aneh Hijiri tadi. Tapi dia buang jauh-jauh perasaan itu. Dia percaya sama Hijiri dan sekarang tugasnya adalah nahan si Raja Iblis. Gimana Billy Zoners? Bener-bener momen yang dalam banget ya. Kita lihat gimana Hijiri punya rencana rahasia lain yang super penting. Sampai dia rela ninggalin pertarungan lawan Raja Iblis. Ini juga nunjukin betapa percayanya Hijiri sama kekuatan Ayaka. Dia yakin Ayaka bisa nahan bahkan mungkin ngalahin Raja Iblis sendirian. Tanggung jawab yang super besar sekarang ada di pundak Ayaka. Ayaka yang ditinggal sendirian ngerasa cemas banget. Firasatnya nggak enak lihat senyum aneh Hijiri tadi. Tapi dia buang jauh-jauh perasaan itu. Dia percaya sama Hijiri dan sekarang tugasnya adalah nahan si Raja Iblis. Dan sekarang kamera pindah ke Hijiri. Ternyata dia gak pergi jauh. Dia lari diam-diam di koridor kastil dan berhenti di depan satu pintu. Dan pas pintu itu kebuka, di dalamnya ada Dewi Vicious. Disinilah permainan akting tingkat dewa dimulai. Vicious pura-pura lemah dan gak berdaya karena kena efek esensi Raja Iblis. "Tolong aku, Hijiri-san," katanya sambil gemeteran. Hijiri juga gak kalah jago aktingnya. Dia pura-pura peduli, mapa Vicious, dan janji bakal ngelindungin dia. Dia bahkan dengan polosnya ngasih tahu soal rencana bola suara ke Vicious biar Vicious makin percaya sama Hijiri. Vicious yang ngerasa udah aman dan percaya 100% sama Hijiri minta dipapah ke tempat yang lebih aman. Hijiri pun nurut. Pas mereka lagi jalan berdua dan Vicious lagi lengah-lengahnya, tangan Hijiri yang lagi nopang dada Vicious tiba-tiba bersinar. Dan dengan suara dingin, Hijiri ngucapin satu kata, "Gungnir." Ternyata Billy Zoners, skill unik Hijiri udah berevolusi. Dari skill angin biasa, jadi skill serangan super kuat bernama Gungnir, tombak Dewa Odin. Dan yang paling penting, Dewi Vicious gak tahu soal ini. Karena sombong dan terlalu percaya sama Hijiri, dia udah lama gak ngecek status para pahlawan. Dia sama sekali gak tahu kalau pionnya yang paling setia sekarang punya taring yang siap nusuk dia dari jarak sedekat ini. Jadi, misi rahasia Hijiri yang sebenarnya bukanlah buat nyari info atau apapun.
Tapi buat ngebunuh Dewi Vicious, pas semua orang, termasuk Vicious sendiri, lagi fokus sama pertarungan Ayakang lawan Raja Iblis. Gila, bener-bener plot twist yang gak ada obatnya. Jadi pertarungan Ayakang lawan Raja Iblis itu cuma pengalih perhatian terbesar sepanjang masa. Rencana Hijiri dari awal emang buat manfaatin kekacauan ini buat nyerang langsung ke kepalanya. Sang manipulator ulung, Dewi Vicious, akhirnya kena tipu sama pionnya sendiri. Kepercayaan dan kesombongannya jadi bumerang yang fatal banget buat dia. Bener-bener pembalasan yang manis dari Hijiri. Apakah serangan Gungnir ini bakal berhasil ngebunuh Vicious? Gimana nasib Ayaka yang lagi berjuang sendirian di luar sana? Dan apa yang bakal terjadi sama dunia kalau Dewinya beneran mati? Jadi, Hijiri langsung ngeluarin skill barunya, Gungnir. Serangan tombak energi super cepat itu langsung ngarah ke Vicious. Tapi, Vicious di detik-detik terakhir berhasil ngelak. Serangan itu gak kena telak, tapi berhasil ngehancurin sebagian besar sisi kanal tubuhnya. Pemandangannya ngeri banget, tubuhnya hancur dan kelihatan kayak tentakel-tentakel cacing lagi gerak-gerak buat nyembuhin diri. Hijiri gak ngasih ampun, dia langsung lanjut pakai serangan angin api, ngebakar Vicious yang lagi sekarat. Vicious yang udah gak berdaya, akhirnya lompat dari lantai 2 buat kabur. Hijiri jelas langsung ngejar. Pas Hijiri nemuin Vicious lagi, dia kaget. Vicious kelihatan lagi nempel di langit-langit kayak cicak. Dan yang lebih parah, proses regenerasinya jadi super cepat. Tulang-tulangnya udah mulai numbuh lagi. Ternyata, Vicious sempat nelen semacam bola hitam-hitam yang bikin dia jadi lebih kuat. Matanya yang tadinya emas, sekarang jadi hitam legam. Dewi Vicious udah masuk mode serius. Disinilah pertarungan catur psikologis dimulai. Vicious dalam wujud barunya mulai ngomel-ngomel kayak orang gila. "Kamu jahat banget, Hijiri. Aku percaya sama kamu," katanya, seolah-olah dia korbannya. Tapi Hijiri gak ketipu. Dia merhatiin kalau Vicious masih keringetan deres dan sengaja ngejauh dari lokasi Raja Iblis. Hijiri sadar, Vicious cuma ngejeretak. Dia lagi mulur waktu biar tubuhnya pulih total. Hijiri pun mulai mancing Vicious pakai pertanyaan-pertanyaan pinter. Dan dari situ, Vicious akhirnya sadar kalau Hijiri punya kemampuan buat ngedeteksi kebohongan. "Ah, jadi itu sebabnya," kata Vicious. Vicious yang tadinya ngerasa di atas angin, sekarang sadar kalau lawannya ini jauh lebih berbahaya dari yang dia kira. Tapi Vicious juga pintar. Dia berhasil nebak kenapa serangan Gungnir tadi gak maksimal. Ternyata Hijiri sempat ragu-ragu sedetik sebelum nyerang. Keraguan kecil inilah yang ngasih Vicious kesempatan buat ngelak. Bener-bener pertarungan antara dua pikiran yang jenius. Gila, pertarungannya bener-bener gak terduga ya. Vicious ternyata gak gampang dikalahin. Dia punya kartu truf dan kemampuan regenerasi yang gila-gilaan. Tapi di sisi lain, Hijiri juga berhasil bikin dia terpojok. Sekarang, keduanya udah tahu kartu masing-masing. Hijiri tahu Vicious lemah sama esensi Raja Iblis dan lagi menggertak. Vicious tahu Hijiri bisa ngedeteksi kebohongan. Pertarungan ini udah berubah jadi adu pinter dan adu sabar. Jadi, kita lanjut dari momen di mana Vicious udah berubah. Dia mulai ngoceh, ngeremehin Hijiri dan pura-pura kuat. "Kamu nggak bisa gunain Gungnir lagi kan? Serangan apimu tadi juga lemah," katanya. Coba buat ngejatuhin mental Hijiri. Tapi Hijiri nggak kemakan omongan kosongnya. Hijiri langsung maju buat nyerang. Dan Vicious nunjukin kekuatan barunya. Lengan kirinya tiba-tiba berubah jadi sabit tentakel hitam mirip punya Raja Iblis. Gila, sabit itu bahkan bisa mecah jadi dua. Vicious udah siap buat ngebalikin keadaan. Tapi disinilah kita lihat kejeniusan Hijiri sebagai petarung taktis. Tepat pas Vicious mau nyerang, Hijiri pakai skill anginnya buat nyiptain badai dadakan. Badai ini langsung niup dua sabit tentakel Vicious ke belakang, bikin dia lengah sedetik. Dan srash, Hijiri manfaatin celah itu buat nebas bahu Vicious yang lagi proses penyembuhan. Hijiri nggak berhenti di situ. Dia terus nyerang dan Vicious coba bertahan. Hijiri lalu ngeluarin skill angin badai, tapi bukan buat nyerang. Dia nyiptain es, terus ngancurin es itu pakai angin, nyebarin debu es ke seluruh ruangan buat ngeblok pandangan Vicious. Taktik yang cerdas banget. Di tengah kabut es itu, Hijiri berhasil nyelinap dan srash! Dia berhasil motong lengan kiri Vicious yang megang sabit tentakel. Vicious sekarang udah kehilangan satu senjatanya. Hijiri sadar, semua omongan Vicious dari tadi itu cuma buat ngulur waktu. Vicious butuh waktu buat pulih total. Apalagi dia masih kena efek lemah dari esensi Raja Iblis. Hijiri tahu, ini satu-satunya kesempatan dia buat menang.
Dia harus bisa ngalahin Vicious sebelum dia pulih total dan sebelum batas waktunya, kemungkinan 1 jam, abis. Gila, pertarungannya bener-bener adu taktik ya. Hijiri bener-bener nunjukin kalau dia bukan cuma pinter bikin rencana, tapi juga jago banget ngelaksanainnya di tengah pertempuran. Dia pakai skillnya dengan cara yang super kreatif. Vicious sekarang bener-bener terpojok. Dia udah luka parah, kehilangan 1 lengannya, dan yang paling penting, gertakannya udah kebaca sama Hijiri. Kemenangan udah di depan mata Hijiri. Tapi pertarungan ini adalah balapan sama waktu. Apakah Hijiri bisa ngabisin Vicious sebelum dia pulih total? Apakah Vicious masih punya kartu truf lain yang belum dikeluarin? Tulis semua prediksi kalian di bawah. Ini bener-bener duel paling cerdas di seri ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Billy Zone biar kita bisa terus ngikutin akhir dari pertarungan dewa versus manusia ini. Sampai jumpa di episode berikutnya.